Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan muhakirin hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu mazidah. Sebelumnya yang terhormat, yang khususnya Ibu dosen Nurul Afifah selaku pengampu dari mata kuliah Ulumul Quran. Nah, di sini nama saya Rizky Wahyu Putra akan mengerjakan dari tugas ujian akhir semester ini dengan pembuatan video terkait review ilmu-ilmu Al-Quran dari berbagai topik yang sebelumnya. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa perlu diketahui ya, ilmu Quran itu ilmu apa? Jadi maksud dari ilmu Quran itu apa? Nah, fungsi dari ilmu Quran itu seperti apa? Jadi begini, ilmu Quran merupakan ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya kita orang Islam berpedoman kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ketika kita mendalami suatu Al-Quran, kita akan memberikan hukum dari Al-Quran. Kita harus belajar dari segi manapun, baik dari segi belajar ilmunya untuk mengetahui dari Al-Quran atau dari berguru kepada orang lain. Nah, dalam mengupas beberapa perkara yang ada di Al-Quran juga membutuhkan ilmu, tidak bisa langsung kita pelajari begitu saja. Jadi dalam Al-Quran itu sangat penting bagi kehidupan orang Islam karena menjadi pedoman, menjadi hukum. Tanpa Al-Quran maka tidak akan berjalanlah kehidupan dari orang Islam ini, karena semua hukum, semua panutan, semua hujjah ada di dalam Al-Quran. Nah, di sini sedikit menjelaskan terkait beberapa topik yang ada di dalam ulumul Quran, yakni macam-macam, bisa terkait membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat muhkamat, atau juga terkait ilmu-ilmu tafsir Al-Quran, kemudian juga terkait dari pentakwilan Al-Quran, qiraat dengar. Di sini saya akan membahas beberapa dari ilmu-ilmu tersebut. Nah, untuk yang pertama, urgensi dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu seperti apa? Nah, pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran itu biar tidak salah arah. Terkadang kebanyakan orang dari orang-orang awam yang merasa dia adalah orang Islam, dia mempelajari Al-Quran tanpa belajar ilmu-ilmu Al-Quran terlebih dahulu, cukup melalui terjemah. Nah, ini biasanya akan menjadi salah tangkap. Seperti yang kita ketahui kasus di Pasuruan, dari saudara siapa gitu namanya saya lupa, itu ada orang yang menganggap punya agama sendiri, punya pelajaran sendiri, yakni dengan belajar langsung kepada Al-Quran. Nah, tuturnya dia berkata bahwa belajar langsung kepada Allah karena Allah ialah kala Al-Quran ialah kalamullah. Jadi dia belajar langsung ke Al-Quran, dia beranggapan bahwa dia belajar kepada Allah langsung, tidak berguru. Nah, ini salah. Karena dalam Al-Quran itu membutuhkan ayat-ayat tafsirun, membutuhkan tafsir dalam mempelajari suatu ayat Al-Quran. Nah, jadi urgensi dalam mempelajari Al-Quran itu sangat penting agar kehidupan kita tidak menjadi salah arah, semua pedoman tidak salah gitu. Nah, terkait khususnya ayat-ayat Al-Quran, yakni ada ayat-ayat yang muhkamat, ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Dalam mencari hukum juga terkadang para ulama-ulama Al-Quran, ulama-ulama ahli tafsir itu juga menemukan ayat-ayat yang mutasyabihat ataupun ayat yang muhkamat dalam menentukan hukum. Nah, apa sih mutasyabihat itu? Apa itu muhkamat? Jadi begini ya, mutasyabihat dan muhkamat. Kalau ayat-ayat muhkamat itu ialah ayat-ayat yang mudah dipahami. Maksudnya ayat-ayat itu tanpa ada penafsiran seperinci pun bisa diketahui maksud dan maknanya itu seperti apa. Nah, khususnya kalau ayat-ayat muhkamat itu mudah dijadikan belajar, mudah dijadikan bagi orang-orang yang awam yang tidak tidak mendalami agama sekalipun bisa mempelajari melalui Al-Quran terjemah. Seperti yang kita ketahui pada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Nah, di sini kan jelas bahwa Al-Quran memerintahkan orang-orang untuk melakukan puasa. Mengapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, dirikanlah puasa. Nah, ini kan bersifat wajib, bersifat perintah. Dalam artian sudah jelas bahwa ayat ini ayat-ayat yang mengandung hukum yang jelas, maknanya dapat dipahami. Itu terkait ayat-ayat muhkamat. Seperti ayat yang lain,
wa aqimus salata wa atuz zakah, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Nah, ini termasuk perintah yang hukumnya wajib karena di Al-Qur'an itu juga sangat jelas topiknya. Nah, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat sendiri ialah ayat-ayat yang sukar, yakni ayat-ayat yang belum jelas maknanya, yang tidak dapat ketahui oleh orang-orang awam. Walaupun ada terjemah tidak akan paham. Ini biasanya khusus para ulama-ulama, khusus para ulama tafsir yang akan memungkas dari ayat-ayat mutasyabihat sendiri. Nah, ciri-ciri mutasyabihat itu banyak jenisnya. Jadi mutasyabihat itu bisa dilihat dari segi maknanya, ataupun juga dilihat dari karena luasnya kalimat, karena ringkasnya kalimat, atau karena susunan kalimatnya yang susah dipahami, yang tidak bisa diterjemahkan secara umum gitu. Jadi ayatnya masih memakaikan logika, memakai nalar, jadi seperti itu. Nah, dalam mengetahui ayat-ayat mutasyabihat, terkadang juga melihat ayat-ayat yang selanjutnya. Jadi menyambungkan dari ayat sebelumnya kepada ayat yang selanjutnya. Ini sangat berpengaruh dalam menafsirkan ayat mutasyabihat. Nah, dalam hikmahnya sendiri diturunkannya ayat mutasyabihat itu karena juga merangsang penelitian, mengharuskan upaya yang lebih banyak, di mana mengungkap maksudnya dari Al-Quran, sehingga dengan demikian akan menambah pahalanya. Kalau kita mengetahui ayat mutasyabihat, secara otomatis orang yang mendalami akan sangat-sangat belajar terhadap Al-Quran. Nah, ini menunjukkan bahwa keinginan memahami Al-Quran, keinginan memahami ayat, ini membuatkan pahalanya lebih bertambah. Nah, ini maksud dari ayat mutasyabihat. Harus khusus-khususnya orang-orang yang berilmu, yang bisa mendalami dari ayat mutasyabihat. Jadi begitu itu. Sedangkan ayat-ayat muhkamat dapat kita ketahui dari terjemah pun bisa kita ketahui, gitu loh. Bedanya di situ. Nah, kemudian terkait pentafsiran Al-Quran ini juga tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam. Ini hanya ahli Quran, orang-orang yang ulama Al-Quran yang akan mentafsirkan sebuah hukum di dalam Al-Quran seperti apa. Seperti adanya hukum nasikh dan mansuh dalam Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang nasikh dan ada yang mansuh? Itu juga khususnya para ulama masih menjelaskan terkait dengan orang-orang awam tidak bisa melakukan pembelajaran seperti ini. Di ayat Al-Quran juga ada ayat-ayat yang nasikh dan juga mansuh. Nah, untuk terkait dari ruang lingkup ulumul Quran sendiri itu seperti apa sih? Jadi ruang lingkup ulumul Quran itu berkaitan dengan hal-hal yang seperti apa? Nah, dalam lingkup pembahasan seperti diungkapkan oleh Muhammad Hasbi As-Siddiqi yang berpendapat bahwa ruang lingkup Al-Quran, pembahasan dari ulumul Quran itu terdiri dari 6 hal pokok. Yang pertama, yakni terkait persoalan turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan istilah nuzulul Quran. Nah, kemudian persoalan sanad, yakni terkait rangkaian para periwayatnya. Kemudian juga persoalan qiraat, cara-cara membaca Al-Quran. Ini termasuk ulumul Quran. Nah, kemudian persoalan kata-kata Al-Quran, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Nah, biasanya ini kita ketahui tadi seperti ayat-ayat yang muhkamah dan ayat mutasyabihat nanti akan keluar di situ. Nah, persoalan makna-makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Nah, sekarang kita perlu ketahui bahwa dalam persoalan turunnya Al-Quran, di dalam ulumul Quran, apa yang akan dibahas? Nah, ini terkait nuzulul Quran. Yang dibahas dalam ulumul Quran ialah waktu dan tempat turunnya Al-Quran itu kapan dan di mana, begitu. Dijelaskan dalam ulumul Quran. Kemudian sebab-sebab turunnya Al-Quran itu seperti apa? Mengapa ayat ini turun ketika apa, begitu. Seperti ayat-ayat Al-Kafirun di mana terdapatnya perbedaan agama dan tidak ada pemaksaan, maka turun ayat Al-Kafirun, dengan khususnya ayat lakum dinukum waliyadin yang menjelaskan ialah agamamu dan agamaku. Ini tidak akan bercampur baur. Nah, kemudian sejarah turunnya Al-Quran itu seperti apa? Nah, terkait persoalan sanad, rangkaian dari para periwayat ini menyangkut enam hal, yakni terkait riwayat yang mutawatir, riwayat ahad, kemudian juga riwayat yang syadz, dan macam-macam qiraat Nabi itu seperti apa. Nah, persoalan qiraat, jadi tata cara membaca Al-Quran itu biasanya yang kita ketahui dalam ulumul Quran ialah bagaimana posisi waqaf, bagaimana posisi ibtida memulainya, kemudian bacaan-bacaan imalah,
kemudian bacanya dipanjangkan seperti mad, ini kan termasuk ilmu-ilmu tajwid. Nah, ini termasuk ilmu Quran doang lingkupnya. Namun yang kita fokuskan di sini ialah ayat-ayat terkait ayat muhkamah dan ayat mutasyabihat, itu penafsiran Al-Qur'annya bagaimana. Nah, sudah dijelaskan bahwa sekali lagi ayat muhkamat merupakan ayat yang dapat dipaham secara umum oleh orang awam pun bisa tanpa ke orang yang alim. Kemudian ketika ayat mutasyabihat, ini ayat-ayat yang susah maknanya, yang sulit ditebak makna dan artinya. Ini hanya diketahui oleh orang-orang para ulama. Kemudian terkait makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum, nah ini akan kita ketahui terkait ayat-ayat yang umum dan kekhususannya, dimana khususnya sunnah gitu. Kemudian ada nas, maknanya, makna globalnya seperti apa dalam ayat itu. Nah, terkait dari penjelasan definisi Al-Quran, kemudian mengenal ayat-ayat muhkamat, ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian harus kita ketahui terkait nuzulul Quran yang kita sebutkan tadi, yakni terkait ilmu Al-Quran yang membahas tentang Makkiyah dan Madaniyah. Nah, apa sih yang maksudnya Makkiyah dan Madaniyah ini? Seperti yang kita tahu bahwa Al-Makki ini berasal dari bahasa Arab yang mengambil dari lafadzul kota Mekah, sedangkan Al-Madani ialah kota Madinah. Nah, dapat dijelaskan bahwa Makkiyah itu merupakan keseluruhan ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Mekah, dan kemudian sedangkan Madaniyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah. Nah, untuk mengetahui dan menentukan ayat-ayat ini Makkiyah serta ayat-ayat ini Madaniyah, para ulama itu bersandar pada dua cara dalam menentukannya, yakni melalui manhaj simai, metode pendengaran, jadi seperti apa adanya gitu. Kemudian dan manhaj qiyasi, ijtihadi, yakni menganalogikan dari ijtihad. Nah, cara simai nakli ini didasarkan pada riwayat sahih dari para sahabat yang hidup pada saat menyaksikan turunnya wahyu sendiri. Jadi sahabat ini itu menyaksikan secara langsung bahwa akan itu turun pada saat apa. Nah, ini merupakan cara nakli, simai nakli, dan dari para tabi'in yang menerima dan mendengar, serta sahabat bagaimana dia mendengarnya secara langsung dari Rasulullah. Nah, sebagian besar penentu Makki dan Madani itu didasarkan pada cara pertama, yakni simai nakli. Penjelasan tentang penentuan tersebut itu memenuhi kitab-kitab dari tafsir bil ma'thur, kitab asbabun nuzul dari pembahasan-pembahasan mengenai ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, manfaat dari mempelajari Makkiyah dan Madaniyah itu seperti apa? Yang pertama yakni kan untuk dijadikan alat bantu dalam menafsirkan Al-Quran. Mengapa? Karena sebab pengetahuan mengenai tempat turunnya ayat-ayat itu dapat membantu memahami ayat tersebut. Jadi ketika kita mengetahui ayatnya turun di Mekah atau di Madinah, itu dapat mempermudah cara penafsiran ayat tersebut. Sekalipun yang menjadi pegangan ialah pengertian umum secara lafadz, gitu. Bukan sebab yang khusus loh ya. Nah, berdasarkan hal itu, seorang penafsir dapat membedakan antara ayat yang nasih dengan yang mansuh, bila di antara kedua ayat terdapat makna yang kontradiktif. Nah, ini sangat berpengaruh dalam penafsiran. Jadi, turunnya Al-Quran itu baik di Mekah maupun di Madinah itu berpengaruh dalam menafsirkan Al-Quran. Nah, kemudian dari manfaat yang kedua ialah meresapi gaya bahasa Al-Quran dan memanfaatkannya dalam metode berdakwah menuju jalan Allah. Sebab setiap situasi mempunyai bahasa tersendiri, jadi seperti itu. Memperhatikan apa yang dikehendaki oleh situasi. Jadi kita itu istilahnya harus bisa beradaptasi lah dalam bahasa, dalam menjelaskan Al-Quran untuk berdakwah, untuk memberikan arahan kepada orang, memberikan wejangan. Nah, itu harus sesuai dengan lingkungannya begitu. Nah, kemudian dari manfaat dari Makkiyah dan Madaniyah sendiri ialah mengetahui sejarah hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu kepada Rasulullah sejalan dengan sejarah dakwah dengan segala peristiwanya. Jadi Al-Quran turun itu berlangsung dalam kehidupan Nabi, sejarah kehidupan Nabi itu dengan Al-Quran tidak jauh beda begitu. Mengapa Al-Quran turun itu karena sebab Nabi seketika ini. Nah,
Itu ada sebab. Nah, jadi berkesinambungan gitu. Nah, sedangkan ciri-ciri ayat Makkiyah dan Madaniyah itu dapat dibedakan. Nah, ciri-ciri ayat Makkiyah itu seperti apa? Jadi mengandung ayat-ayat sajadah. Inilah. Jadi ayat-ayat sajadah yang biasanya kita lafaz dengan kita baca ketika mendengarnya dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah ila akhirih. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kemudian terdapat lafaz kallah. Nah, ini termasuk ketika ayat ini terdapat kata kallah lau ta'lamun. Nah, ini biasanya ayat-ayat yang diturunkan di Mekah. Kemudian di dalam surat Makkiyah itu terdapat seruan dengan kalimat ya ayyuhan nas yang artinya wahai manusia. Nah, ketika kita mendengar ayat ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ila akhirih. Nah, ini merupakan ayat-ayat Makkiyah karena tandanya seperti itu. Kemudian sedangkan ciri-ciri ayat Madaniyah itu mengandung ketentuan dan faraid dan had. Nah, terkait ilmu-ilmu faraid ini biasanya ayat-ayat Madaniyah. Kemudian mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik. Jadi begitu, kecuali surah Al-Ankabut itu dikecualikan. Kemudian juga yang terakhir mengandung uraian tentang perdebatan dengan ahli kitab. Nah, ini surah Madaniyah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran merupakan ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu yang membahas tentang perincian Al-Quran. Jadi diperinci mulai dari pembagian maksud dari ayat-ayat Al-Quran, mendalami Al-Quran, membaca Al-Quran, itu dijelaskan dalam ulumul Quran. Nah, urgensi ulumul Quran sendiri sangat penting bagi kita karena khususnya kita umat Islam yang selalu berpegang teguh kepada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau kita tidak tahu ilmu atau cara mendalami Al-Quran, bagaimana kita berpedoman hidup? Apa mungkin kita akan menjagakan seorang ulama itu? Karena mungkin nanti orang-orang ulama juga tidak seperti kita manusia yang usianya juga terbatas begitu. Jadi khususnya kita yang bisa orang-orang yang alim, orang-orang yang berusaha mendalami Al-Quran itu mendapatkan pahala-pahala yang baik. Khususnya hadis Nabi yang berbunyi kan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang berarti sebaik-baik manusia ialah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan bisa mengamalkannya. Walaupun mengamalkannya adalah dalam lingkup keluarga kita sendiri, lebih baik kita bisa mengamalkan kepada masyarakat orang lain. Jadi sekian dari saya, Hidayah Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.